Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bidinil islami fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-hayyu wa razzaqu ali ibadis salihin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyan fi yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat dan yang kita hormati guru kita, beliau Bapak Kiai Haji Dr. Andes Muhyiddin MAG, para santri Ma'had Tahfidzul Quran MAJT Basnas Jawa Tengah, para pendengar Radio Dais dan Radio Daul, serta para pemirsa MAJT TV dan TVku, serta para jamaah yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam tercurah ke baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para hadirin, para jemaah yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kajian kitab pada malam hari ini adalah kitab Taqriratus Sadidah dengan tema Zakatul Fitri. Untuk mengawali pertemuan kita di malam hari ini, mari kita awal dengan bacaan umul kitab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkahi kita semua. Allah hadihiniyah biniyati salihah wa bisafaati Rasulillah sirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jemaah yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, mari kita simak kajian kitab Taqriratus Sadidah pada malam hari ini dengan tema Zakatul Fitri yang akan disampaikan oleh guru kita Bapak Kiai Haji Dr. Andes Muhyiddin MAG. Kepada beliau dengan segala hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para santri, para jamaah dan pendengar Radio Dais, Radio Gaul, rahimakumullah. Sedikit melanjutkan tentang zakat fitrah. Kemudian nanti kita teruskan dengan masailu mutafarriqatun fi zakat. Beberapa problema penunaian zakat. Bagian sedikit dari zakatul fitrah. Mas'alatun, ada satu masalah. Halaman 420. La tujzi'u, tidak mencukupi atau tidak dianggap cukup az-zakatu zakat anil ibni, seorang anak laki-laki. Maksudnya zakatnya anak laki-laki, alladzi la tajibu alal abi, alladzi yang la tajibu tidak wajib alal abi ingatase bapak, nafaqatuhu nafaqah. Jadi kalau anak kalau bapak menunaikan zakat untuk anak laki-laki yang tidak atau yang sudah tidak wajib nafkah lagi, bapak niki wis ora wajib memberikan nafkah. Kenapa sudah tidak wajib nafkah? Kabaligin, karena sudah baligh. Nah, itu la tujzi'u az-zakat anil ibni alladzi la tajibu alal abi nafaqatuhu kabalighin. Idza addaha anhu
abuhu, kalau zakat itu ditunaikan oleh bapaknya. Itu tidak cukup, tidak bisa maksudnya. Illa idza adzina lahu, illa kecuali idza adzina lahu, anaknya itu mengizinkan fi ikhraji fitrati, untuk menunaikan fitrahnya. Gini loh, bapak punya anak laki-laki. Anak laki ini sudah baligh. Ya kira-kira sampean-sampean ini sudah baligh. Itu kalau zakat itu ditunaikan oleh bapaknya itu tidak bisa mencukupi. Illa idza adzina lahu fi ikhraji fitratihi, kecuali kalau si anak itu memberi izin. Loh, untuk menunaikan zakat kok tidak ada izin. Kenapa? Karena kalau sudah baligh itu wajib menunaikan sendiri. Kenapa fikih menentukan itu perlu izin? Ya jangan sampai tumpang tindih. Tumpang tindih, kalau tidak izin nanti anaknya ya zakat, bapaknya ya menzakati anak itu. Nah itu secara fikih itu menjadi tidak jelas, meskipun tidak dilarang. Wong zakat double kan tidak apa-apa, sing nompo malah seneng. Tapi secara fikhiyah itu menjadi tidak jelas atau kurang pasti. Ya fikih itu maunya kan jelas pasti. Kalau anak sudah baligh ya bayar sendiri zakat fitrah. Apalagi santri Mahat Tahfidz sudah punya living cost. Nah, bola-balik kok Pak Muhyiddin ngomong living cost. Jadi kenapa fikih begitu? Jawabnya karena supaya hukum itu jelas. Siapa berzakat. Yang kedua, ya ini sebetulnya melatih anak kalau sudah baligh ya tanggung jawab. Biar tanggung jawab gitu loh. Ojo jaga kayak bapak nih. Nah itu la tujzi'u, tidak bisa mencukupi zakatnya anak dilakukan oleh bapaknya, tapi padahal bapaknya sudah tidak wajib memberi nafkah. Karena wajibnya zakat fitrah itu wajib untuk dirinya sendiri dan untuk orang yang dinafkahi, istri, anak, mungkin orang tua yang sudah sepuh. Nah, kalau begitu itu perlu izin ini loh maksudnya, bahwa fikih itu kalau bapak mau menzakati anaknya di mana anaknya sudah baligh ya perlu izin. Izin itu caranya ya sederhana. Beritahu saja, Mas, anakku, kowe wis tak bayari zakate. Oh nggih, suwun. Nah, ini berarti memberi izin. Iya toh? Wa amal ibnu ghairul balighi, adapun anak yang belum baligh, zakaron kana au unsa, baik laki-laki maupun perempuan, wa kadzalika az-zaujatu, begitu juga istri, wa kulluman, dan semua orang talzamuhu nafaqatuhum, yang wajib dinafkahi,
fala yushtaratu, maka tidaklah disyaratkan idnuhum, izinnya. Jadi kalau bapak kepala keluarga mengeluarkan zakat fitrah untuk orang-orang yang wajib dinafkahi, nggak perlu izin. Perlu izin itu kalau orang yang kelihatannya keluarga dekat tetapi dia sudah baligh, maka dia sudah tidak wajib dinafkahi. Nah, ini soal kewajiban nafkah ini, baligh itu menjadi ukuran, ya. Tapi dalam prakteknya, saya kira di Indonesia maupun di negeri lain, anak itu selama masih sekolah, masih kuliah, itu dinafkahi oleh orang tua. Itulah baiknya budaya nafkah di negeri kita. Sampan wis entuk living cost ya isin njaluk kiriman bapakmu. Aku ra. Jadi sebetulnya sudah nggak wajib, tapi ya budaya itu mengatakan lain. Ya memang juga baligh itu sekarang bisa jadi umurnya 12 tahun loh. Teman baligh dulu umur berapa? Nah, kan bisa 12 tahun, 13 tahun. Belum bisa cari uang. Belum bisa mandiri, apalagi mandiri. Ajar golek duit baru. Ini zakat fitrah ya. Ini zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu orang diharapkan itu punya rasa tanggung jawab. Karena zakat fitrah itu zakatul badan, zakat fisik, zakat jiwa. Ya, itu bagian terakhir dari pembahasan zakat fitrah. Masailu mutafarriqatun fiz zakati. Masalah-masalah yang bermacam-macam dalam soal zakat. Di sini tapi hanya disebut 3 saja. 1 soal niat. Yang kedua soal takjiluz zakat. Zakat tapi menunaikannya secara takjil, belum waktunya. Belum sampai waktunya ditunaikan. Yang ketiga, kalau terjadi ada orang yang menyewakan rumah. Nah ini ongkos sewanya itu misalnya sudah bisa sampai sudah bisa melahirkan kewajiban zakat. Bagaimana itu? Ongkos sewa. Yang pertama soal niat. An-niyatu wajibatun fiz zakati. An-niyatu niat. Niat itu dalam hati ya. Wajibatun iku wajib fiz zakati ing dalam zakat litafarruqati, supaya bisa dibedakan bainaha antara zakat wa baina shadaqati tatawwu'i dan sedekah sunnah. Ini supaya dibedakan. Nah, kalau orang sebetulnya kena wajib zakat tapi dia niatnya tatawu, berarti belum zakat. Sighatuha, bagaimana bunyinya niat itu? Hadhihi zakatu mali. Ini zakatnya kekayaan saya. Ini zakat
mal saya. Ya kalau lebih rinci ya ada zakat nuqud, ada zakat tijarah. Au hadhihi fardu sadaqati mali, atau hadhihi fardu sadaqati mali, ini kewajiban sedekah harta saya, fardu. Jadi kata zakat dengan kata sodakoh itu sering tukar-tukar gitu ya. Sodakoh disebut zakat, zakat juga disebut sodakoh. Satu niat. Niat itu ada segotnya hadhihi zakatu mali atau hadhihi fardu sodakoti mali. Kapan waktunya berniat zakat? Waktunya inda munawalatil fakiri, ketika memberikan, menyerahkan kepada fakir, menyerahkan harta zakat. Awil wakili, atau menyerahkan kepada wakil. Ya, wakil itu wakilnya fakir. Jadi kalau sampean zakat kepada lembaga amil zakat, kepada badan amil zakat, kepada unit pengumpul zakat, itu lembaga-lembaga yang saya sebut itu wakil. Mereka bukan penerima zakat, bukan mustahik yang seutuhnya, tetapi mereka itu adalah wakilnya mustahik. Jadi niat zakat itu bisa ketika memberikan barang zakat kepada mustahik, yaitu fakir, atau ketika menyerahkan kepada wakil. Nah biasanya kalau yang tradisional, yang hati-hati itu, kalau sampean berzakat di masjid, ada panitia zakat. Sekarang tuh panitia zakat di masjid itu harusnya namanya UPZ, unit pengumpul zakat, karena ada peraturannya itu. Nah ketika sampean menyerahkan itu, disitulah sampean biasanya oleh panitia itu dituntun untuk berniat. Ya kita sudah tahu innamal a'malu binniyati. Semua amal, apalagi ibadah, itu harus dengan niat. Waya juzu boleh, jawaz takdimun niyati, mendahulukan niat qobla daf'i ilal fakir, sebelum menyerahkan ke fakir. Sebelum menyerahkan boleh. Awil wakil, atau kepada wakil, bisyarti, dengan syarat ayyakuna ba'dal ifroz, setelah harta yang mau dizakatkan itu sudah disendirikan. Sudah disendirikan. Jadi misalnya zakatnya uang. Arab zakat sebesar 10 juta. Nah, uang 10 juta itu sudah disendirikan. Nah, setelah disendirikan ini, orang berniat meskipun belum diserahkan kepada mustahiknya. Ayatamizu mali zakati an ghairihi, sudah dipisahkan harta zakat dari yang lain. Tapi persoalan niat ini, tu tafaru an niyatu. Niat bisa dimaklumi, tu tafaru dari kata ghafaro, igtafaro, yugtafaru, tu tafaru an-niyatu bisa dimaklumi niat itu, maksudnya bisa dianggap enggak masalah. Idza akhadzal imamu
ketika zakat itu dipungut oleh imam, imam itu penguasa itu ya corone ya aparat. Idza akhadhal imamu zakata, imam memungut zakatnya al-mumtani'i, orang yang menolak zakat. Ini berarti dipaksa. Jadi ada wajib zakat, muzaki, dia nggak mau zakat, kemudian dipungut oleh imam secara paksa berdasarkan peraturan, kohron dengan paksa. Fayanwi al-imamu anhu, maka cukup yang berniat itu imam saja. Jadi bukan muzakinya. Karena angel, muzaki wajib niat, tapi muzakinya tidak niat, artinya ora gelem bayar, ya ora bakal niat, maka dipaksa oleh aparat. Nah, dipaksa itu, maka yang memaksa al-imam itu dia mewakili al-mumtani kohron. Al-mumtani orang yang menolak zakat. Ya ini tentu kalau terjadi di negeri yang zakat itu secara mandatori, wajib. Nah, sekarang ini belum wajib ya berdasarkan peraturan itu. Yang mewajibkan baru agama. Tapi peraturan tidak mewajibkan atau belum mewajibkan. Lah terus apa peraturan kuwi? Ya hanya ngatur aja. Kalau sudah orang mau zakat ditampung, dibasnas, dilas, lalu kemudian bagaimana bas dan las ini mentasarufkan kepada para mustahik. Ya, jadi harusnya ada niat, tapi kalau yang wajib zakat itu dipaksa oleh imam, ya maka yang maksa imam. Ini ya, sekarang pemaksaan ini biasanya bukan dengan cara fisik, tapi mewajibkan itu dengan cara tertulis. Instruksi gubernur menginstruksikan kepada seluruh ASN di bawah provinsi, di bawah gubernur supaya membayar zakat. Dasarnya apa? Sudah ada kesepakatan bersama. Yo, wajib akhirnya. Persoalan yang kedua, takjiluz zakati, zakat ditakjil. Urung wayahe wajib tapi wis menunaikan, ini namanya takjiluz zakati. Banyak dilakukan takjiluz zakat itu pada zakat fitrah. Karena apa? Karena zakat fitrah itu wajibnya nanti kalau sudah akhir Ramadan bertemu dengan awal Syawal. Nah, kui di antara akhir Ramadan 1 Syawal itulah wajib zakat fitrah. Cuma banyaknya orang menunaikannya di bulan Ramadan. Lah engko nek bodo kan wis acara badan gitu. Wis ben diserahkan sudah rampung. Apalagi kalau yang menangani itu lembaganya kan repot kalau hanya waktunya mepet itu. Ya juzu takjiluha, ya juzu dibolehkan takjiluha, mentakjil zakat. Qabla mudhiyi kullil hauli, sebelum lewatnya haul, waktu tahunan. Ini berarti zakatnya zakat tahunan. Ya, ada zakat yang bukan tahunan, yaitu zakat hasil pertanian. Itu bukan tahunan, ya. Dia setiap kali panen. Watakau mau tiaha, itu bisa jadi, artinya bisa sah, bisa benar, bisa sesuai ketentuan, bisyurutin,
ada syaratnya. Takjil zakat ada syaratnya. Syarat yang pertama antakuna yento ono ba'da bulughin nisobi sesudah sampai nisob. Soal nisob kan kemarin sudah. Nisobnya emas 84 gram, nisobnya ternak berapa, nisobnya hasil pertanian biji-bijian berapa. Tuh. Illa fi zakati tijaroti, kecuali zakat perdagangan, tijarah. Fala yusyaratu dzalika, dalam zakat tijarah ini tidak disyaratkan li'annahu yustaratu fiha bulughun nisab fi akhiril qaul. Karena zakat tijarah itu disyaratkannya itu nanti sesudah nisab itu fi akhiril qaul. Jadi ngitungnya itu di ujung tahun zakat tijarah itu, bukan di pertengahan. Kalau yang lain boleh dihitung di pertengahan. Syarat yang kedua antatafaro fil maliki syurutul wujubi. Al malik, pemilik harta yang mau zakat itu antatafaro memenuhi syurutul wujubi, syarat wajibnya ila akhiril khauli, sampai dengan akhir khaul, akhir tahun. Syarat wujub itu apa? Di antaranya dia muslim. Nah, kalau sudah takjil ternyata dia keluar dari Islam, berarti nanti di akhir tahun itu dia sudah nggak wajib. Walataqau idza mata, atau misalnya sudah dizakatkan secara takjil, lalu dia mati. Nah, mati kan orang wajib zakat. Au naqasa an-nisab, atau nisabnya berkurang, hartanya berkurang. Jadi kalau kambing itu batasnya berapa, misalnya 40, lagi pas akhir anunya itu kambingnya mati telu. Au iftaqara qabla mudhil khaul, atau dia bangkrut. Iftaqara itu fakir, qabla mudhil khaul, sebelum akhir tahun. Jadi wis zakatnya ditunaikan secara takjil. Takjil itu berarti belum sampai akhir tahun. Lah dalam perjalanan antara pelaksanaan zakat dengan haul itu dia meninggal atau dia jatuh bangkrut. Bangkrut ki piye yo? Bangkrut ya bangkrut. Maune sugih tadi melarat. Ya bisa saja. Ternyata orangnya kena kasus hukum, lalu kemudian dihukum, didenda, di penjara. Nah, ini iftaqara jadinya. Nah, itu syarat takjil yang kedua. Saya ulangi, takjil yang pertama, yang dizakati itu harus sudah 1 nisab. Yang kedua, bahwa pemilik harta itu tetap memenuhi syarat wajib zakat. Yang ketiga, ayakunal qabid mustahiqon fi akhiril haul. Sing menerima, siapa yang menerima zakat itu? Mustahiquz zakat. Yang menerima zakat itu dia tetap menjadi mustahik sampai akhir haul.
Kalau dia tidak menjadi mustahik, jadi wis nompo, bar nompo kuwi terus entuk rezeki nomplok, jadi orang kaya raya. Kan berarti sudah bukan mustahik ini kalau wis kadung nompo, zakatnya zakat takjil, dia terus tiba-tiba jadi kaya raya. Kaya raya itu bagaimana? Wis pokoknya golek dhewe contohnya wong sing mendadak kaya itu kira-kira. Tapi contohnya aja judi lu ya. Menang judi kan barang haram. Fala taqu idza itana bi ghairi mali zakat. Jadi kalau dia tiba-tiba itu bisa menjadi kaya dengan harta di luar zakat, atau sebaliknya bukan karena kaya tapi au irtadda, murtad. Jadi misalnya haulnya itu nanti Desember, tapi zakat sudah diberikan di bulan Oktober ini. Ya diberikan kan kepada mustahik. Ternyata nanti mustahiknya itu di bulan November itu berubah jadi orang kaya raya. Nah ini batal. Atau dia murtad. Mustahik zakat itu harus muslim. Zakat tidak bisa diberikan kepada non muslim. Kalau sodakoh sunnah boleh. Bagi apa itu kalau hari raya kurban boleh. Tapi kalau zakat tidak boleh. Au mata atau meninggal. Nah kalau itu sudah kadung jalan, maka wayakunu hukmuha kasodaqati tatawu'i, maka jadinya ya bukan zakat tetapi sedekah tatawu. Apa tatawu? Tatawu itu sunnah. Wa idza lam taqa, kalau tidak terjadi mauqi'aha, ya jadi statusnya zakatnya itu tidak sesuai ketentuan, jaza lil maliki istirdaduha, maka bagi malik, bagi pemilik itu boleh menarik kembali. Nah, berhubung kamu murtad ya kene zakat sing wis tak kayak kita tarik kembali. Wa yajibu 'alal qadhi taslimuha idza 'alima annaha muajjalatun. Wa yajibu 'alal qadhi, bagi hakim wajib taslimuha, menyerahkan kembali, idza 'alima, kalau diketahui, annaha muajjalatun, bahwa itu adalah zakat yang ditakjil. Al-masalah as-salitsah, masalah yang ketiga. Idza ajjaro, kalau ada orang yang menyewakan, ajjaro, daron, menyewakan rumah atau gedung atau bangunan, lisanata ini untuk 2 tahun, disewake, dikontrake 2 tahun. Biar ba'ina alfarialin, dengan ongkos 40.000 real. Wakobadoha, kemudian yang menyewakan itu, pemilik gedung itu sudah menerima ongkos sewa itu. Fayukhriju, maka kewajibannya dia mengeluarkan ba'da mudil hauli, setelah lewat
haul al-awalu ba'da mudil hauli al-awali yang tahun pertama. Jadi zakat itu kan tahun. Dia menyewakan 2 tahun. Maka dia harus mengeluarkan zakat tahun pertama dan nanti tahun cuma karena harganya itu 40.000 real, maka di tahun pertama itu yang dizakati ya 20.000. Berapa? Jadi 2,5% kali 20.000 real. Summa ba'da mudiyil haulil tsani. Kemudian sesudah lewat tahun kedua, fayukhriju dia mengeluarkan zakat ma baqiya. Zakat sisanya minhu lisanatin wahidatin. Untuk tahun yang satu lagi. Ya, jadi karena zakat itu diwajibkan per haul, per tahun, maka akhirnya yang dikontrakkan itu harus dikeluarkan pada haul pertama dan kemudian nanti pada haul kedua. Cuma haul pertama itu tidak menzakati 40.000, tapi yang dizakati 20.000. Ya akhirnya ya sama angkanya itu 2,5% dari 40.000 real. 40.000 real. Wonten pertanyaan Mas Habib? Monggo dari santri ada yang ingin bertanya tentang zakatul fitri. Kalau belum ada, berkaitan dengan tadi Yai, ketika seseorang yang telah mendapatkan zakat sebagai mustahik, kemudian kategori tadi orangnya adalah murtad ataupun keluar dari Islam, kita sebagai muzaki kan misalnya mau meminta lagi ini kan pekewuh begitu. Ini hukumnya nanti pripun? Apakah tetap dihukumi dengan sedekah, sedekah, atau nanti kita harus berzakat lagi? Sudah kadung diberikan ini tadi. Matur nuwun. Nah, pertama hukumnya dulu ya, bahwa menunaikan zakat itu kan wajib. Kalau zakat ditunaikan tapi tidak pas sasaran, ini artinya sama dengan dianggap belum ditunaikan. Nah, jadi kalau menunaikan tadi secara takjil, problemnya kalau si penerima itu kemudian murtad, maka secara hukum harusnya tarik kembali, tapi kan tidak gampang narik kembali, apalagi sudah dibuat beli sembako, sudah dimakan, tarik kembali, kok wongnya nesu, kono tau juku nih nggon sapi tank kayak. Nah, kalau sudah begitu, ini supaya pelaku itu mengikhlaskan, tapi tetap bukan zakat, jadi dia masih tetap harus mengeluarkan zakat. Jadinya apa? Sodakotut tatawu, sodakoh sunnah. Ya makanya takjil itu bagus, tapi juga beresiko itu, ada resiko hukum. Ya cuma peristiwa murtad itu kan peristiwa jarang sekali. Ya kalau mau takjil ya harusnya hati-hati. Nek perlu janji, iki zakat nggo wong Islam lho, sampai ojo sampai ucul lho ya. Masuk dijanji kayak ngono. Nggih, sampun nggih. Wonten malih. Sekali lagi para santri, saya itu senengnya ngaji itu kalau ada pertanyaan. Nek ora ono pertanyaan ki orang nyemangati. Kalau saya nggak semangat nanti tak preike apa piye.
Santri sampean itu kan santri tapi mahasiswa. Santri tapi kan mahasiswa. Mahasiswa tapi kan santri. Biasanya santri itu memang tidak mau tanya sama gurunya. Tapi ini mahasiswa mau tanya. Nah, sampean ini kan santri tapi kan mahasiswa. Nggih. Ngaten nggih? Nanti kalau semakin banyak pertanyaan, saya semakin kerasan ngajar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian ngaji kitab Taqriratus Sadidah pada malam hari ini. Mudah-mudahan menambah keilmuan kita dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri ngaji kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.